Yo, Big Shaq. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang PPTM SDM mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Eh, Presentasi kali ini saya akan ditemani dengan Rani dan Ella. Oke, pada chapter kali ini saya akan memulai dengan proses pelatihan dan pengembangan. Jadi dalam suatu pelatihan dan pengembangan terdapat 5 proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah menentukan. Jadi kita butuh apa aja sih kalau misalkan mau melakukan training and development, kita itu membutuhkan apa aja. Selanjutnya setelah itu kita menentukan apa goals kita, apa objektif kita, tujuan kita itu mau sampai mana kalau misalkan kita melakukan sebuah TND atau training dan development. Lalu setelah itu kita memilih training dan development apa yang memang cocok untuk kita lakukan selama proses bekerja. Lalu selain ada untuk memilih TND, kita juga ada proses dalam cara penyampaian TND-nya. Jadi ada beberapa banyak cara yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasukkan training dan development-nya ke ranah yang lebih luas. Lalu mengimplementasikan training dan development programnya. Setelah mereka menentukan dan melakukan delivery sistemnya, maka selanjutnya mereka harus melakukan penyampaiannya dan melakukan training dan developmentnya ke para partisipan. Setelah semua itu selesai, lalu kita harus mengevaluasi training dan development tersebut. Apakah memang kita butuh training dan development yang seperti itu atau enggak? Apakah memang malah membuang-buang uang saja kalau misalkan kita melakukan training dan development? Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk proses yang pertama. Proses pertama yaitu menentukan latihan dan pengembangan yang spesifik. Jadi step awal yaitu menentukan seberapa sih perlunya latihan dan pengembangan itu dalam suatu perusahaan. Nah, dalam analisis ini kita terdapat 3 level, yaitu analisis organisasi, analisis tugas, dan analisis pribadi. Jadi kalau misalkan analisis organisasi, kita harus melihat perusahaan ini mempunyai goals sampai kemana, punya rencana ke depan yang seperti apa. Nah, supaya kita bisa menentukan latihan dan pengembangan seperti apa yang kita butuhkan dan bisa memilih metode seperti apa. Lalu analisis tugas. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang memang harus kita perhatikan dalam supaya kita bisa menentukan metode dalam training dan development. Lalu yang ketiga, analisis pribadinya. Jadi karyawan-karyawan ini kita cek apakah memang mereka memerlukan sebuah TND atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses yang kedua, yaitu membentuk tujuan mendirikan training dan development. Nah, dalam menentukan tujuan ini, kita harus memiliki tujuan pasti dan ringkas dalam membentuk training dan development agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, dalam menentukan ini terdapat 2 kualifikasi pelatihan yang harus dipenuhi karyawan, sehingga dapat diketahui efektivitas training dan developmentnya. Yang pertama ada rencananya dan kedua tujuannya. Nah, karyawan ini yang pertama kan rencana. Karyawan ini harus menentukan apa sih rencananya dalam mengikuti training dan development ini. Apa yang mau diimpresskan ke supervisornya. Lalu yang kedua, apa sih tujuannya dia mengikuti training dan developmentnya ini? Apakah mau mengembangkan perusahaannya atau membuat soft skill dan hard skillnya lebih lagi? Nah, lalu untuk proses yang ketiga, kita ada beberapa metode pelatihan. Nah, kita memiliki 10 metode pelatihan. Yang pertama, ada metode ruang kelas. Jadi metode ini seperti kita belajar di ruang kelas. Ada yang memimpin di depan dan kita yang memperhatikan di satu poros itu. Jadi seperti kita belajar dengan dosen maupun guru. Lalu yang kedua ada e-learning. E-learning ini seperti kita belajar daring. Jadi kita melalui internet, intranet dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada case study. Jadi seperti studi kasus
studi kasus ini bisa diambil dari kasus-kasus di kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menanggapinya, bagaimana kepekaan kita untuk melihat sebuah masalah tersebut. Lalu untuk metode yang selanjutnya ada behavior modeling dan tweeting. Untuk metode ini kita diperkenankan untuk mengcopy dan meniru bagaimana pekerja-pekerja yang dulu yang lebih senior daripada kita yang sudah melakukannya itu lebih baik. Jadi kita mengikuti kebiasaan baik dan hal-hal yang baik. Lalu ada role playing. Jadi role playing ini lebih seperti games ya. Jadi kita bisa sebagai konsumen, kita bisa sebagai perusahaannya, kita bisa bermain interaktif dan berdialog. Lalu yang keenam ada training games. Nah, ini menurut saya metode ini cukup sama dengan yang role playing. Jadi training games ini merupakan metode yang paling efektif yang ada di metode-metode lainnya, yaitu ya dengan cara bermain games, bisa dengan role playing, bisa dengan hal lain. Lalu in basket training. Nah, in basket training ini merupakan training yang dilakukan saat kita berada di perusahaan. Jadi kita melakukannya itu kita seperti melakukan pekerjaan yang asli. Jadi kita diberi paper, kita diberi tugas, kita menerima telepon, semuanya kita melakukannya seperti di pekerjaan asli. Cuman kita saat itu tidak dalam posisi bekerja atau posisi sebagai karyawan. Nah, untuk metode selanjutnya ada on the job training. Nah, untuk yang on the job training ini kita sudah dalam posisi karyawan dan kita dibimbing oleh pekerja yang sudah lebih profesional dari kita. Jadi selama kita bekerja sembari kita dibimbing. Lalu ada apprenticeship training. Untuk apprenticeship training ini merupakan gabungan dari metode ruang kelas dan on the job training. Lalu untuk metode yang terakhir ada tim training. Jadi tim training ini kita ditempatkan dalam satu tim supaya kita bisa bekerja. Seperti apa sih koordinasi dengan tim lainnya dan bagaimana cara kita bekerja dalam sebuah tim gitu. Oke, sekian presentasi yang saya lakukan. Silakan Rani dilanjutkan. Ada sistem penyampaian TND. TND itu artinya Training and Development. Sistem penyampaiannya itu ada 8 cara. Yang pertama Corporate University. Itu bisa dari pelatihan perusahaan, terus pengembangan karyawan, dan juga pembelajaran orang dewasa, supaya mereka waktu di dunia kerja itu tidak dilecehkan oleh pekerja lainnya. Terus ada juga melalui College and University, Community College, online higher education, sama vestibule system. Vestibule system itu sistem pengiriman TND yang berlangsung secara jarak jauh. Jadi mereka nggak perlu ke tempatnya buat melakukan training and development. Jadi bisa dilakukan dalam jarak jauh. Terus ada video media. Itu biasanya dipakai buat rakyat kecil yang nggak bisa buat bayar yang lebih mahal, training and development yang lebih mahal. Jadi mereka bisa belajar lewat DVD yang isinya training and development itu. Terus bisa pakai simulator. Simulator itu contohnya kayak pilot itu sebelum menerbangkan pesawat yang asli, mereka belajar dari simulator supaya tidak membahayakan nyawa. Terus bisa lewat social networking. Terus selanjutnya kita ada melaksanakan TND. TND itu bakal dinyatakan 100% berhasil kalau misalnya manajemennya itu meyakinkan para pekerjanya TND ini tuh ada manfaat
di balik itu. Jadi kalau misalnya pekerjanya nggak mikir ini ada manfaat atau enggak, TND itu nggak bisa dinyatakan 100% berhasil. Terus ada cara mengevaluasi hasil training and development. Ada 4. Bisa melalui reaction, learning, behavior, sama yang terakhir organizational result. Lalu ada faktor pemengaruh TND, yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu ada 3. Top management support, technological advance, sama global complexity. Lalu yang dipengaruhi sama faktor yang dipengaruhi dengan TND, shortage of skilled workers, learning styles, other human resources. Ada inisiatif pelatihan HRM, HRM atau kepanjangannya Human Resource Management. Itu artinya orientasi atau pedoman. Orientasi atau pedoman itu hal yang paling penting dan mendasar untuk karyawan tahu tentang dunia kerja yang akan mereka hadapi di perusahaan itu. Bisa mereka tuh selama masa itu mempelajari perusahaan yang akan mereka ke tempat itu seperti apa, pekerjaannya itu harus seperti apa, dan mengenal rekan-rekan kerja mereka sendiri. Terus ada 7 alasan kenapa orientasi itu sangat penting. Yang pertama, the employment situation. Yang kedua, company policies and rules. Jadi mereka harus tahu dulu peraturan dan kebijakan yang ada di perusahaan itu. Terus compensation, corporate culture, sama team membership. Lalu employment development sama socialization. Lalu yang berikutnya ada karir dan jalur karir. Karir itu suatu pengembangan atau kemajuan dalam pekerjaan, atau biasa kita sebut itu dengan jenjang pekerjaan. Jalur karir itu apa sih? Jalur karir itu urutan dari pekerjaan dari awal kita memiliki pekerjaan, perusahaan yang memberi kita kesempatan untuk bekerja di perusahaan mereka. Terus kita tuh harus mengidentifikasikan aspirasi dan kemampuan lewat konseling untuk mengetahui training and development yang kita perlukan di perusahaan yang baru akan kita lamar itu. Terus ada 7 tipe jalur karir. Yang pertama, traditional career path. Terus yang kedua, network career path. Yang ketiga, lateral skill path. Yang keempat, dual career path. Yang kelima, adding value to your career. Yang keenam, demotion. Yang ketujuh, yang terakhir, free agent atau being your own boss. Lalu demotion itu, maksud dari yang keenam, yang nomor 6, demotion itu memindahkan ke tingkat yang lebih rendah, dari pangkat 1 ke pangkat yang lebih rendah, dan tentu saja upah yang mereka dapatkan itu lebih rendah. Selanjutnya ada pendekatan rencana kerja atau yang bisa disebut dengan career planning. Career planning ini adalah proses individu untuk menentukan tujuan karirnya dia mau kemana dan mengidentifikasi maksud untuk mencapainya. Di sini juga ada beberapa cara untuk menentukan tujuan dan rencana kerja. Yang pertama ada self assessment, yang kedua ada formal assessment. Self assessment atau penilaian diri. Penilaian diri ini adalah proses belajar mengenal diri sendiri. Hal ini merupakan hal yang pertama kali yang harus dilakukan dalam merencanakan karir. Penilaian diri dapat membantu seseorang menargetkan pilihan dan sasaran karir. Melakukan penilaian diri yang realistis dapat membantu seseorang menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi seluruh perkembangan karirnya ke depan. Kita dapat belajar untuk mengenal diri sendiri itu dengan cara membuat tabel kelemahan dan kelebihan. Jadi nanti kita analisis kelemahan kita apa aja, terus nanti kita analisis kelebihan kita apa aja. Formal assessment menggabungkan penilaian diri dengan alat penilaian formal yang dirancang untuk menginformasikan pertimbangan perencanaan karir
memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Penilaian formal mengacu pada penggunaan pendekatan eksternal yang telah mapan untuk memfasilitasi evaluasi masalah yang dihadapi. Dalam perencanaan karir, alat penguji untuk mengidentifikasi minat karir berdasarkan nilai-nilai dan kepribadian mewakili satu pendekatan. Jadi nanti di sini kita bisa bikin tabel untuk tahu apa yang kita suka sama apa yang kita nggak suka. Contoh yang paling terkenal adalah indikator tipe Myers-Briggs. Alat penilaian ini berisi lusinan pertanyaan yang mendatangkan preferensi individu untuk bagaimana mereka akan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Contoh tes formal adalah Career Key yang didasarkan pada Theory of Career Choice Poland. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa orang cenderung berkembang dalam situasi yang sesuai dengan kepribadian mereka. Selanjutnya ada pengembangan karir dan metodenya. Pengembangan karir merupakan pendekatan perusahaan untuk memastikan adanya ketersediaan posisi saat dibutuhkan. Beberapa tujuan yang diharapkan dari program pengembangan karir. Yang pertama ada effective development of available talent, yaitu pengembangan talenta yang tersedia secara efektif. Yang kedua ada self-operational opportunities for employees consideration, yaitu kesempatan penilaian diri untuk mempertimbangkan karyawan. Yang ketiga ada development of career paths that cut across divisions and geographic location, yaitu pengembangan jalur karir yang melintasi lintas divisi dan lokasi geografis. Yang keempat ada a demonstration of tangible, yaitu adalah komitmen nyata untuk mengembangkan lingkungan kerja yang beragam. Yang kelima ada satisfaction of employee specific development needs, itu kepuasan kebutuhan pengembangan spesifik karyawan. Yang keenam ada improvement of performance, peningkatan kinerja. Yang ketujuh ada increase employee loyalty and motivation leading to decrease turnover, yaitu meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga menyebabkan penurunan turnover. Yang kedelapan ada a method of determining training and development needs, yaitu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada manager and employee self-service, yaitu banyak perusahaan memberi manajer kemampuan online untuk membantu karyawan dalam merencanakan jalur karir mereka dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan. Melalui layanan mandiri karyawan, karyawan diberikan kemampuan untuk memperbaharui tujuan kinerja secara online dan mendaftar dalam kursus pelatihan. Yang kedua ada discussion with knowledgeable individual, yaitu diskusi dengan individu yang berpengalaman. Jadi dalam perusahaan kita bisa melakukan atau membuat diskusi formal antara karyawan, atasan, dan bawahan. Itu juga dapat bersama-sama menyepakati kegiatan pengembangan karir apa yang terbaik yang harus dilakukan. Yang ketiga ada company material. Jadi company material ini beberapa perusahaan menyediakan bahan yang dikembangkan secara khusus untuk membantu perkembangan karir. Materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Selain itu, uraian pekerjaan memberikan wawasan yang berharga bagi individu pribadi untuk menentukan apakah ada kecocokan antara kekuatan dan kelemahan mereka. Yang keempat ada performance appraisal system, yaitu sistem penilaian kerja. Membahas kekuatan dan kelemahan karyawan dengan atasannya dapat mengungkap kebutuhan perkembangan. Yang terakhir ada workshop, yaitu beberapa organisasi mengadakan workshop yang berlangsung selama 2 atau 3 hari dengan tujuan membantu pekerja mengembangkan karir di perusahaan.
Karyawan mendefinisikan dan mencocokkan tujuan karir spesifik mereka dengan kebutuhan perusahaan. Di lain waktu, perusahaan dapat mengirimkan pekerja ke workshop yang tersedia di komunitas-komunitas misalnya. Manajemen pengembangan merupakan seluruh bagian dari pengalaman belajar yang menghasilkan ilmu yang berkembang dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi manajer. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mentoring dan coaching. Yang kedua, refresh mentoring. Mentoring adalah pendekatan untuk menasehati, melatih, mengasuh untuk menciptakan hubungan praktis untuk meningkatkan karir dan pertumbuhan individu, pribadi, dan profesional. Mentor memperlengkapi anak didik mereka dengan pengalaman mereka sendiri, pengajuan keputusan dan menuntut, menentang pengambilan keputusan, dan memperluas keterampilan pemecahan permasalahan. Mentor memiliki potensi untuk membantu menemukan kekuatan dan kelemahan mereka, merumuskan jalur karir, menetapkan tujuan, mengelola stres, dan menyeimbangkan pekerjaan dan kewajiban mereka. Sekarang mentor juga bisa dilakukan dengan melalui bantuan internet, yaitu e-mentoring atau mentor terbuka. Kalau coaching ini memberikan pelatihan karena pelatih memiliki pengalaman atau keahlian yang lebih besar daripada anak didiknya. Yang kedua ada refresh mentoring. Refresh mentoring adalah proses di mana karyawan yang lebih tua belajar dari karyawan yang lebih muda. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, karyawan lebih muda itu justru memiliki potensi yang lebih daripada karyawan yang memiliki usia lebih tua. Survei feedback, yaitu metode pengembangan organisasi yang mendasarkan upaya perubahan pada pengumpulan sistematis dan pengukuran sikap bawahan melalui kuesioner anonim. Ini memungkinkan tim manajemen untuk membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang mengarah pada hubungan kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih besar, dan peningkatan keuntungan. Umpan balik survei umumnya melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama, anggota organisasi termasuk manajemen terlibat dalam perencanaan survei. Yang kedua, semua anggota organisasi berpartisipasi dalam survei. Yang ketiga, konsultan OD biasanya menganalisis data, membulatkan hasil, menyarankan pendekatan untuk diagnosis, dan melatih peserta dalam proses umpan balik. Yang keempat, umpan balik data biasanya dimulai pada tingkat atas organisasi dan mengalir ke bawah, ke kelompok-kelompok yang melaporkan pada tingkat yang lebih rendah secara berturut-turut. Yang kelima, pertemuan umpan balik memberikan kesempatan untuk membahas dan menafsirkan data, mendiagnosis bidang masalah, dan membangun rencana aksi. Quality Circle adalah kelompok karyawan yang secara sukarela bertemu dengan supervisor mereka untuk mendiscuss their problems, investigate causes, recommended solution, and take corrective action ketika mereka diberi wewenang. Yang ketiga ini ada team building, yaitu upaya untuk mengembangkan kelompok kerja yang efektif dan keterampilan kerja sama di seluruh organisasi. Ini membantu anggota mendiagnosis proses kelompok dan menemukan solusi untuk masalah. Membangun tim yang efektif dapat menjadi cara yang paling efisien untuk meningkatkan moral, retensi karyawan, dan probabilitas perusahaan. Selanjutnya ada kumpulan pembelajaran sebagai strategi mindset. Pembelajaran ini melihat pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan kesempatan dari segala bisnisnya. Dalam pembelajaran ini, karyawan diberi hadiah seperti kenaikan gaji, jabatan, kompensasi, dan promosi. Selanjutnya ada pelatihan dengan konteks global, yaitu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilihat dari perspektif luar negeri. Beberapa negara mempunyai
atau membuat ciri khas T&D untuk membedakan dengan negara lain, seperti contoh Jerman. Kesuksesan mereka dengan sistem magang sangat tinggi karena hubungan industri dan sekolah baik. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try